Nama saya ya Daniel, lengkapnya Daniel Binanggal. Sebenarnya saya asal Bali sudah sekitar 20 tahun lebih ya, 20 tahun lebih. Itu bergerak di bidang, pekerjaan saya bergerak di bidang konstruksi. Jadi saya sebenarnya pertama kali itu kan cari-cari, coba-coba, karena saya berpikir begini. Di dalam dunia pekerjaan ini saya kan sudah 26 tahun. Dari tahun 95 saya bekerja. Berpikir selalu, memang saya pernah bekerja di satu perusahaan asing di Sumbawa ya, satu tambang emas. Saya bekerja di sana 2 tahun sebagai pekerja kontrak. Di situ saya melihat bahwa yang paling susah atau yang paling berat adalah mendidik ini loh, sifat dasar kita ini kan kadang-kadang pengennya selesai cepat segala sesuatu tanpa berpikir panjang gitu, tentang keselamatan sendiri, tentang keselamatan teman-temannya, tentang keselamatan lingkungan di sekitarnya. Dari situ saya terus berpikir, saya perlu belajar, cuma kan pekerjaan sangat beberapa tahun terakhir ini kan sangat banyak. Tuh kebetulan adanya, bukan kebetulan senang adanya pandemi, enggak. Dengan adanya pandemi ini kan kita berpikir bagaimana caranya untuk tetap berkreasi, berkarya, tapi dengan kegiatan atau dengan langkah yang terbatas, bisa dibilang seperti itu. Nah, dari situ saya dapat, wah coba online ini kan banyak ini, cari dari beberapa teman, wah ini yang cocok ya saya pilih gitu. Ya tujuan saya sih untuk meningkatkan dulu pengetahuan saya, skill saya sebenarnya untuk itu. Lalu supaya saya bisa bercerita ke yang lain, oke, seperti ini loh. Sehingga yang lain juga kalau mereka lihat yang di atasnya aja cuma bicara saja, tidak menerapkan juga, ya mereka bagaimana mau melakukan gitu ya. Cuma ngomong aja kan gitu jadinya. Itu tidak ada actionnya, seperti itu. Kira-kira di masa ini yang mana pelatihan yang kira-kira bisa mengakomodasi ke waktu kita yang agak sedikit, yang cukup padat, tapi kita bisa kena juga gitu. Nah, ada memang beberapa pelatihan yang memberikan online juga, tapi durasinya sangat panjang, 12 hari, 2 minggu. Sehingga kadang-kadang, wah habis kesita di situ gitu, padahal kita kan bekerja gitu. Nah, ketemulah ini GMY ini, Gajah Mada Yogyakarta ini, dengan durasi yang singkat tapi sangat padat gitu, sangat padat dan memancing kita sendiri untuk mengeluarkan kreativitas, sebenarnya begitu. Website kita cari melalui Google ya, kita search di Google pelatihan K3 misalkan gitu ya. Saya carinya begitu caranya, pelatihan K3 kan muncul banyak itu. Lalu saya cari, saya baca kan di website-nya, saya baca harian, baca komennya seperti biasa lah. Nah, menyesuaikan waktu yang cocok, karena saya lihat dengan waktu yang sangat singkat tapi kok materinya banyak gitu, padat. Ingin tahu juga gimana caranya ini pembicaranya memberikan materi yang cukup banyak dengan waktu yang singkat. Ternyata bisa gitu. Ya seperti itu. Ya, ada 3 instruktur yang ngajar untuk periode saya ya. Ada 3. Dan luar biasanya ketiga-tiganya menurut saya tidak kenal terlalu ini. Saya cuma baca profil itunya kan waktu mereka memperkenalkan diri, tapi menurut saya pengajar-pengajar ini sudah sangat berpengalaman gitu ya. Mungkin sudah cukup lama juga, saya kurang tahu. Tapi dengan materi dan cara menyampaikan seperti itu, saya pikir mereka cukup lama mengajar terutama dalam hal mengajar daring ini kan susah ya sebenarnya. Sangat susah karena tidak bertatap langsung. Jadi mereka sudah menemukan feel-nya ya, menemukan cara mengajar secara online yang bisa. Kalau online gini kan gini, saya matikan aja video, saya ada di tempat lain kan
ini, tapi ini tidak bisa, kita bukan tidak bisa ya, kita itu seakan-akan tidak mau meninggalkan visual di layar itu gitu, seakan-akan dia punya daya tarik tersendiri. Ya saya pikir oke lah, itu kehebatan atau kelebihan mereka ya. Terutama soal ISO juga ya, terakhir hari ada ISO 9001 dan sebagainya. Seperti bercerita gitu. Seperti bercerita. Tapi esensinya kena gitu. Jadi kita hanya seperti seakan-akan nonton film di YouTube, orang bercerita tentang satu dongeng, tapi esensi ISO-nya dapat gitu. Itu seperti itu. Ya, saya malah melihat sekarang dengan kondisi seperti ini, ya ini menurut pendapat saya bahwa sebenarnya dengan daring saja sudah cukup, kita bisa menghemat segala macam fasilitas yang ada, tetapi kualitasnya tidak berkurang gitu. Nah, dengan adanya pengajaran, saya baru ngertinya seperti ini. Oh begini lah caranya mereka mengajar itu. Produktivitas kita jadi naik, tapi tidak tidak memboroskan sesuatu yang tidak perlu, misalkan seperti itu ya. Kita harus ke Jogja lah ngumpul bareng. Tapi dengan daring ini semuanya masuk. Artinya seperti itu. Toh tidak terlalu memakan waktu yang lama. Yang penting bukan bagi saya ya, bukan rekomendasi atau kompeten atau tidak kompetennya, tetapi ilmu yang saya dapat itu yang penting bagi saya. Kalau kompeten dan tidak kompeten mungkin nomor 2 lah setelah itu ya, tapi nomor berikutnya, tapi yang penting ilmunya ini loh masuk. Nah dari situlah saya cuma ngomong bagus ini, bukan bagus untuk orang lain, tetapi bagus karena saya merasa bagi diri saya sih cukup baik untuk membangkitkan ini saya, sehingga dari awal dari diri sendiri itu kan lebih gampang gitu. Nah, untuk manajemen dan sebagainya saya minta mereka untuk ya jangan diwajibkan. Kadang-kadang kalau diwajibkan itu gini, ada aturan wajib, jadi mereka hanya sekedar datang duduk dengan selesai, ditanya apa, tidak ada pentingnya bagi mereka mungkin karena wajib, tetapi ayolah ini penting gitu, ada hal yang penting yang harus kita pelajari. Nah dari situlah saya memulainya untuk teman-teman gitu.